Pasien datang disapa sopan dan dipersilakan untuk duduk. Skenario, seorang laki-laki berusia 37 tahun datang dengan riwayat gigi 35 pernah berlubang besar dan kemudian patah. Pasien merupakan konsulen dari dokter prostodontia untuk membuat rencana pembuatan gigi tiruan jembatan. Pemeriksaan klinis intraoral tidak tampak sisa akar gigi 35, tidak ada pembengkakan dan kemerahan, tetapi dari pemeriksaan radiografik tampak radiografik sisa akar gigi 35 terdalam dalam tulang. Pada pemeriksaan vital, pasien baik, pasien tidak memiliki riwayat penyakit sistemik dan tidak mempunyai kelainan sistemik dan tidak mengkonsumsi obat-obatan. Berikut tampak sisa akar dari radiografik. Selanjutnya anamnesa, identitas pasien, nama, tempat tanggal lahir, usia, alamat, suku, dan pekerjaan. Seorang laki-laki datang meminta dicabut sisa akar giginya. Dulu gigi di bawahnya pernah berlubang, nyerinya sembuh ketika minum obat beli di warung, dan gigi tersebut pernah mengeluarkan cairan asin, namun sekarang sudah tidak ada keluhan. Kondisi umum pasien baik. Kemudian tanda vital, tekanan darah 110/80, nadi 80, respiratory rate 15, berat badan 62 kg, dan temperatur 36 derajat. Kemudian pasien dijelaskan mengenai perawatan yang akan dilakukan, yaitu pencabutan akar 35 premolar pertama kiri bawah. Pencabutan dilakukan dengan anestesi lokal dan metode open method. Dijelaskan tentang resiko komplikasi yang terjadi dan pasien diminta untuk mendatangi inform consent. Kemudian diagnosis gigi 35 sisa akar gangren radix dengan rencana perawatan pencabutan akar gigi 35 dengan metode open method. Alat dan bahan APD level 3, kaca mulut, pinset, sonde, disposable siring, bin, scalpel, suturing kit, respiratorium, merawatan salin, low speed, cotton roll steril, povidone iodine, dan anestesi lokal lidocaine 1/80.000. Dilanjutkan dengan urutan pakai APD. Yang pertama adalah cuci tangan. Yang pertama, basahi tangan, lalu beri sabun, kemudian gosok telapak tangan, gosok punggung tangan, kemudian gosok sela jari-jari tangan, lakukan gerakan mengunci, lakukan gerakan memutar ibu jari, kemudian gosok ujung jari terhadap telapak tangan, kemudian dilanjutkan dengan pergelangan tangan, kemudian bilas dengan air, kemudian ambil tisu, keringkan tangan, kemudian tutup dengan tisu. Kemudian dilanjutkan dengan memakai glove dalam, lalu head cap, kemudian pemakaian N95 dan masker bedah, kemudian goggles, kemudian menggunakan coverall hazmat, kemudian menggunakan boots, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan face shield dan glove luar. Posisi pasien, angulasi kursi bidang oklusi rahang atas membentuk sudut 45-60 derajat dengan lantai supine setinggi siku operator. Kemudian posisi operator ada pada pukul 7 atau 5 untuk operator kidal. Siring didorong searah jarum jam hingga pelanggar menyentuh ujung barel. Cek keterangan pada ampul meliputi kandungan, konsentrasi, volume, kemudian putar dengan gerakan sentrifugal hingga tak ada lagi cairan pada layar ampul. Ampul dipatahkan kemudian menggunakan siring hisap seluruh cairan listrik tanpa ujung jarum menyentuh dinding ampul. Apabila ada gelembung udara, ketuk dinding barel sampai gelembung udara keluar. Pasien diinstruksikan untuk berkumur dengan povidone iodine. Mandibular anestesi. Pertama, dilakukan perabahan dengan jari sampai teraba linea obliqua dan batas anterior ramus ascendens, kemudian digeser ke posterior sehingga didapatkan cekungan disebut coronate notch. Jarum diarahkan dari sisi kontralateral antara premolar pertama dan kedua rahang bawah dengan bevel menghadap tulang. Kemudian jarum ditusukkan tepat di pertengahan ujung jari sampai menyentuh tulang. Jarum ditarik sedikit, kemudian arah siring diubah ipsilateral dan kemudian jarum dimasukkan ke posterior kira-kira sejauh 10 mili. Kemudian jarum diubah lagi arahnya menjadi kontralateral dan jarum dimasukkan sampai jarum menyentuh terasa tulang. Jarum ditarik sedikit, aspirasi, kemudian injeksi cairan anestesi sebanyak 1 mili. Tarik jarum sejauh kira-kira 5-10 mili, aspirasi, injeksi cairan anestesi 0,5 mili, kemudian jarum tarik keluar. Kemudian infiltrasi mucobuccal void, jarum ditusukkan ke mucobuccal void dengan bevel menghadap tulang yang diawali dengan aspirasi. Jika tidak telah darah saat aspirasi, maka dilanjutkan deposit sebanyak 0,5 mili untuk menganestesi nervus buccalis longus. Kemudian lakukan evaluasi anestesi pada mukosa gingiva pada region lingual dan 2/3 anterior lidah, serta mukosa gingival pada region bukal gigi yang tadi dianestesi. Kemudian pasang plate dengan nomor 15 menggunakan needle holder. Kemudian buat garis triangular insisi horizontal sepanjang gingiva dan insisi vertikal di interdental ke arah vestibular.
Kemudian lakukan pembuatan insisi full thickness. Insisi horizontal sepanjang giva dan insisi vertikal di interdental ke arah vestibular. Kemudian kurangi tulang alveolar daerah bukal dengan low speed untuk akses dengan irigasi larutan NaCl 0,9%. Kemudian pengambilan gigi dari soket, mengambil langsung dengan elevator atau dengan band dengan cara mengungkit. Kemudian evaluasi jaringan, apabila terdapat granulasi lakukan kuretase. Posisi flap dan lakukan simple interrupted suture dimulai dari ujung flap. Kemudian dilakukan evaluasi terhadap hasil suturing, apakah terlalu ketat atau terlalu longgar. Pasien diinstruksikan untuk menggigit tampon selama 1 jam, kanan lunak selama 24 jam, kumur-kumur terlalu keras, tidak menghisap luka, tidak merokok selama 24 jam. Apabila ada pendarahan, kompres dengan es batu. Menginstruksikan pasien meminum resep obat antibiotik dan analgesik. Apabila ada rasa nyeri hebat, segera datang ke IGD RSKM atau pelayanan kesehatan terdekat.